Kalau apa yang disampaikan hari pertama itu ternyata terbalik, maka semua orang yang tersangkut di dalam pemberitaan di hari pertama itu semuanya harus diseret di depan meja hijau. Hari ini si A bilang apa, si B bilang apa, si C bilang apa. Catat, lalu semua ini dilaporkan bahwa ini berita bohong, ini turut serta membuat penegakan hukum ini menjadi sulit. Kan gampang, nggak sulit. Ya, itulah yang saya bilang dari awal, Pak. Kan ada fact, opini, dan guess. Jadi mafioso itu adalah guess, dugaan saya seperti itu. Dugaan itu dari mana? Karena dari perbuatan yang ada. Karena dari fakta. Nah, kalau kita tarik dari fakta, mafia itu bekerjanya seperti itu. Setelah mereka membunuh, mereka bersihkan TKP, mereka buang semua alat bukti, lalu dia bikin alibi, dan dia bikin cerita bohong. Itu sudah terjadi berpuluh tahun mafia seperti itu. Nah, ini terjadi. Karena ini terjadi di polisi, itu saya berarti bilang mafia. Ini kalau bahasa Inggrisnya crime in uniform, CIU. Nah, ditambah lagi tadi dari bertiga ini kan tidak ada bertabrakan bertiga ini. Sama semua melihat bahwa di sana ada prinsip ada prosedur yang harus dijalankan, tapi tidak dijalankan. Mengapa? Dan prosedur ini bukan barang baru bagi polisi. Itu sudah bertahun-tahun mereka laksanakan, tapi baru kali ini tersendat-sendat. Nah, kenapa tersendat-sendat? Ya karena ada mafia itu tadi. Untuk itulah kita bersama-sama harus melawan mafia ini. Jangan sampai polisi ini dibawa kendali mafia. Kalau polisi dibawa kendali mafia, habislah negeri ini. Kan itulah sebabnya kita bertiga sekarang ini berbicara untuk bagaimana memberi masukan kepada polisi supaya jangan sampai para mafioso ini menguasai kepolisian. Kan itu. Iya. Itu, Pak. Pak Sulaiman selalu menekankan bahwa problem termasuk diantaranya intervensi dugaan adanya mafioso itu adalah di problem formilnya, di proses prosedurnya. Setidaknya ada dua kemarin yang disampaikan, yakni pra peradilan dan keberadaan apa yang dilakukan oleh Inspektorat Khusus dalam proses dugaan tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir J. Nah, seperti apa sih Pak sebetulnya urgensitas keberadaan prosedur itu dengan nanti akhirnya bisa menghasilkan sebuah materi yang bisa merealisasikan temuan kebenaran yang faktual begitu Pak? Hoirun kan tadi sudah sampaikan bahwa prosedur, proses, dan materi itu kan sama. Sehingga kita tidak bisa berharap banyak terhadap hasil apabila prosedurnya sudah salah. Kalau prosedur sudah salah, maka hasilnya sudah sulit diharapkan. Hasil bisa baik, prosedur saja benar, hasilnya belum tentu baik. Apalagi kalau prosedurnya sudah salah. Sehingga kita harus memulai terlebih dahulu dari prosedur ini harus betul-betul sesuai yang diatur, sesuai hukum acara pidana. Kalau prosedur sudah benar, maka diharapkan hasilnya juga akan benar. Tapi kalau prosedur sudah salah, di belakang sudah pasti akan salah. Saya kira begitu. Iya, yang salah itu yang mana sih Pak prosedurnya? Ya ini tadi Pak. Jadi yang tadi seharusnya tadi kan, kalau kita bilang yang tadi bahwa yang dikenal itu kan kita tidak selama ini kan kaget, kita terkaget-kaget mendengar Freddy Sambo, Bapak Sambo ini lalu diambil, ditaruh di tempat, mau dibilang ditahan, dimarahin, nggak boleh, itu bukan ditahan, tapi ditempatkan di tempat khusus. Nah ini kan barang baru di kuping kita. Saya mencari, saya pikir itu ada nomenklatur yang ada di dalam
kode etik Kapolri, ternyata tidak ada. Saya buka lagi di peraturan disiplin Kapolri, peraturan disiplin polisi, tidak ada juga nomenklatur itu. Nah, ini lalu dari mana? Lalu kita mencoba menerjemahkan sendiri kan, menempatkan di satu tempat khusus, itu ternyata sama dengan penahanan. Penahanan adalah menempatkan seseorang, menempatkan terdakwa malah, tersangka bukan terdakwa, menempatkan tersangka di satu tempat khusus oleh penyidik. Itu kan ada aturannya itu. Karena nomenklatur kita tidak ketemu, sehingga ini bagaimana ini? Judulnya itu tentang kode etik, tetapi pelaksanaannya meniru tentang penegakan hukum, pidana, KUHAP. Nah, ini bagaimana ini? Ini kan tidak bagus bagi Pak Freddy Sambo, juga tidak bagus, bagi kita juga tidak bagus. Hasilnya mau kemana? Kan kita bingung sendiri kalau melihat itu. Lah kenapa tidak, kalau pengalaman saya di militer, kalau itu pidana, ya pidana duluan. Nanti kalau pidana itu, nanti pidana sedemikian ringannya, baru diturunkan ke disiplin. Tapi begitu ada unsur pidana, langsung pidana. Sehingga tidak perlu lagi kita membuat nomenklatur baru yang membingungkan. Sehingga di balik kebingungan itu muncul lagi pertanyaan, mengapa sih harus dibingungkan? Ada apa? Kok kita harus dibingungkan oleh nomenklatur baru yang tidak sesuai dengan dengan hukum acara pidana yang biasanya dipakai, kan itu. Sekarang saja kita jalankan sesuai dengan aturan perundangan, itu semua akan keluar dengan sendirinya. Nanti siapa saja yang ikut menjadi amplifier bahwa ya di sana ada berkelahi, ada tembak menembak, wah itu ahli vertical rescue. Nah, ini semua harus diperiksa semua. Jadi siapa saja yang ikut menjadi amplifier berita seperti apa yang dikatakan Pak Kosinudin tadi, kalau apa yang disampaikan hari pertama itu ternyata terbalik, maka semua orang yang tersangkut di dalam pemberitaan di hari pertama itu semuanya harus diseret di depan meja hijau. Di situ ada ikut serta. Itu ada kenanya dua itu di situ. Kenanya berita bohong, ITE, kena lagi pidana, terjadinya penegakan hukum. Jadi orang-orang ini akan kena dua. Bagaimana Pak Suteki? Benar kan? Ada ITE, ada pidana, mempersulit pidana, berita bohong. Dua kena di sana. Nah, dari sini, jalankan semua ini. Lihat, kan sekarang yang namanya sejarah setiap orang itu kan tidak bisa dihapus. Sulit untuk dihapus di dalam kita punya dunia sekarang. Tinggal cari aja. Kita lihat satu persatu, hari ini si A bilang apa, si B bilang apa, si C bilang apa. Catat, lalu semua ini dilaporkan bahwa ini berita bohong, ini turut serta membuat penegakan hukum ini menjadi sulit. Kan gampang, nggak sulit. Sekarang ini bukan itu apa namanya, cyber ya. Kita punya dunia cyber sekarang mencatat sejarah Pak Slamet Subianto kan tidak bisa dihilang. Jejak apa digital. yang kita Iya, jejak digital. Itu kok susah sekali. Ini otak sudah kepenuhan. Dari jejak digital itu kan nggak bisa hilang. Tinggal cari. Begitu Baradae bicara lain dan ternyata itu bertentangan dengan yang sudah bertolak belakang 180 derajat, buka di jejak digital, lihat siapa saja yang ikut di sana, siapa saja yang menjadi amplifier. Nah, itu semua harus diseret. Itu untuk membersihkan. Jadi dia akan terbersih dengan sendirinya. Dan kita harus melihat, kita harus bersama melihat terus ini. Kita terus jangan bosan-bosan. Karena kita harus membantu polisi untuk membersihkan. Save Police, ini judulnya. Save Police. Nah, itu dia. Karena ini polisi milik kita. Ya, betul. Gitu Pak. Jadi saya hanya satu, mari kita bersama-sama membantu Polri untuk melawan para mafia ini. Dan saya sependapat dengan Pak Suteki tadi, bahwa saat inilah Kapolri harus bisa memperlihatkan bahwa beliau mampu untuk melawan para mafioso ini. Bersama kita bisa, katanya. Demikian Pak. Ya, save polisi. Ya, kira-kira save begitu. Polisi, ya. Itulah. Ketika matahari
hanya di atas kepala, panas melelehkan. Ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman, padang yang luas tak ada naungan, tapi Engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tak ada bahteramu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tapi Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.